Kisah Sintong diperintahkan lucuti pistol Jenderal Bintang 1 Auri. Sintong yang dimaksud adalah Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan, perwira baret merah yang pernah jadi Komandan Kopasanda atau kalau sekarang Danjen Kopassus. Peristiwa Sintong diperintahkan melucuti pistol Jenderal Bintang 1 Angkatan Udara Republik Indonesia atau sekarang TNI AU terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Ketika itu Sintong masih perwira muda berpangkat Letnan II. Kala itu, Sintong masih komandan peleton dalam Kompi Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, yang dipimpin Letu Faisal Tanjung. Faisal mantan komandan Sintong di RPKAD kelak jadi Panglima ABRI di era Soeharto jadi presiden. RPKAD yang dimaksud adalah pasukan khusus yang sekarang bernama Kopassus. Ketika itu, pasukan RPKAD tengah diperintahkan Pangkostrat Maijen Soeharto untuk menguasai Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Situasi di Jakarta memang kala itu tengah memanas pasca diculiknya para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat yang diikuti dengan diumumkannya Gerakan 30 September dan Dewan Revolusi pimpinan Letkol Untung Syamsuri Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa Pasukan Pengawal Presiden Soekarno. Seperti diketahui, RPKAD menjadi pasukan andalan Angkatan Darat untuk memukul balik komplotan Gerakan 30 September. Setelah merebut gedung RRI dan kantor telekomunikasi dari tangan komplotan Gerakan 30 September atau G30 SPKI, RPKAD diperintahkan menyerbu Halim. Nah, dalam perebutan gedung RRI, Sintong Panjaitan yang dipercaya memimpin satu peleton pasukan RPKAD. Misi merebut gedung RRI dan kantor telekomunikasi berjalan sukses. Setelah itu baru bergerak untuk menyerbu Halim. Kala itu yang menjadi komandan RPKAD adalah Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Terakhir, sebelum pensiun Sarwo meraih pangkat Letjen, lalu dinaikkan menjadi jenderal penuh secara kehormatan saat sudah meninggal. Pengalaman Sintong dalam operasi penumpasan G30 SPKI itu kemudian dituangkan dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando yang ditulis Atmaji Sumarkijo. Dalam penyerbuan ke Halim, menurut Sintong, terlebih dahulu digelar rapat perencanaan. Saat itu, Komandan Batalion 1 RPKAD, Mayor C.I. Santosa mengajukan usul kepada Komandan RPKAD. Di depan pimpinan sementara Angkatan Darat dan para perwira tinggi yang berada di ruang rapat markas Kostrad yang diantaranya disaksikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Mayor C.I. Santosa mengusulkan agar pasukan dari Yon 328, para Kujang 2 dan 1 Kompi Tank Batalion Kavaleri, Yonkav 8 Tank Panzer Kostrad melakukan manuver di Jalan Jakarta Bypass untuk mengalihkan perhatian pertahanan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma ke arah kota. Pasukan Yon 1 RPKAD selanjutnya akan masuk ke Halim dari arah timur dan utara. Lewat Klender, usul itu disetujui oleh Komandan RPKAD, masih menurut Sintong. Dalam operasi perebutan Pangkalan Halim, Mayor C.I. Santosa mengerahkan 5 kompi RPKAD yaitu Kompi Urip, Kompi Tanjung, Kompi Muhadi, dan Kompi Heru Sisnodo. Sedangkan Kompi Kayat yang sebagian besar anggotanya dikumpulkan dari mereka yang tugas administrasi, diperintahkan menjadi kompi cadangan. Pada pukul 1:30 dini hari kelima kompi RPKAD itu berangkat dari markas Kostrad di Jalan Medan Merdeka Timur menuju Klender lewat depan Stasiun Gambir, Patung Tani, Perempatan Pasar Senen, Kramat, dan Jatinegara. Setibanya di Klender, mereka bergerak berjalan kaki menuju masing-masing perhentian pada titik-titik yang telah ditetapkan pada peta. Sintong masih ingat peleton 1 yang dipimpinnya berjalan kaki sekitar 1 jam untuk mencapai titik yang telah ditetapkan pada peta. Setengah jam sebelum jam J, setiap komandan kompi baret merah telah melaporkan kesiapan mereka untuk melancarkan serangan ke Pangkalan Udara secara serentak dan mendadak. Kompi Kayat yang menjadi kompi cadangan tetap berada di titik penghentian yang telah ditetapkan pada peta. Tepat pada jam J yaitu pukul 6.00 pagi keempat kompi RPKAD mulai masuk ke Pangkalan Angkatan Udara Halim. Kompi Tanjung, Kompi Urip, dan Kompi Muhadi masuk dari sisi timur. Sedangkan Kompi Heru Sisnodo masuk dari sisi utara. Kompi Tanjung bergerak menuju hanggar Skadron Teknik 21 di dekat Terminal Haji yang ada sekarang ini. Kompi Urip melakukan pengamanan sampai ujung landasan di timur laut dan ke arah kebun karet. Kompi Muhadi langsung bergerak menyeberang landasan pacu.
kemudian menuju Hanggar Skadron 31, angkut berat dan Hanggar Skadron 17 VIP. Sedangkan kompi Heru Sisnodo menuju Tower, daerah perkantoran dan markas Korps Auri. Semua pasukan RPKAD ketika memasuki Halim tidak mendapat perlawanan. Sintong mengenang, peleton 1 yang dipimpinnya masuk lewat penjagaan belakang. Ketika pasukan Sintong hendak masuk ke depo perminyakan, ada 2 orang anggota pasukan gerak cepat, PGT, yang sedang bertugas piket di depo perminyakan. Keduanya adalah seorang bintara dan seorang tamtama. Setelah melihat kedatangan pasukan baret merah, kedua prajurit PGT itu bergegas untuk mengambil senjata. Namun, anak buah Sintong tidak mau mengambil risiko. Salah seorang anak buah Sintong langsung melepaskan tembakan yang menewaskan kedua anggota PGT. Menurut Sintong, peristiwa itu terjadi akibat adanya salah pengertian. Kedua anggota PGT yang sedang bertugas piket akan mencegah peleton baret merah itu masuk ke depo perminyakan. Mereka mengira pasukan baret merah itu sedang melakukan latihan raid, padahal mereka sedang melaksanakan operasi tempur. Dalam menghadapi pasukan yang sedang latihan, petugas piket mengambil senjata itu merupakan hal yang biasa. Namun, bagi pasukan yang sedang melaksanakan tugas tempur, melihat pasukan di luar kesatuannya mengambil senjata merupakan ancaman bagi mereka. Setelah itu, Sintong dan pasukannya bergerak menuju Hanggar Skadron Teknik 21. Anggota Auri yang berada di luar hanggar diminta masuk ke dalam hanggar. Mereka juga diminta menyerahkan senjatanya. Menurut Hendro Subroto dalam buku, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, pagi itu Komodor Udara Dewanto, salah seorang perwira tinggi Auri didampingi ajudannya Kapten Udara Kundimang, baru saja melakukan penerbangan pengintaian di atas Jakarta dengan menggunakan pesawat Cessna L-180. Penerbangan itu untuk mencari keberadaan tank dan panser Angkatan Darat yang semula ditempatkan di lapangan parkir Timur Senayan dalam rangka persiapan hari ulang tahun ke-20 APRI. Usai mendarat, Komodor Udara Dewanto merasa heran karena di depan hanggar tidak ada juru teknik yang menyambutnya. Ternyata yang menyambut kedatangan mereka ialah 2 orang bintara RPKAD. Kedua bintara yang semula menodongkan senapan serbu AK-47 berganti memberi hormat senjata. Setelah mereka mengetahui bahwa salah seorang penerbang yang turun dari pesawat berpangkat perwira tinggi, bintara RPKAD itu berkata, "Pistol Jenderal silakan tetap dipakai, tetapi pistol ajudan harus diserahkan." Ketika Kapten Kundimang akan mengambil pistol dari sarungnya, bintara RPKAD itu berkata dengan sopan, "Jangan Cap, biarkan saya yang mengambilnya." Kemudian Komodor Udara Dewanto dan Kapten Udara Kundimang dipersilakan masuk ke dalam hanggar. Letu Faisal Tanjung, Komandan Kompi RPKAD yang melihat Komodor Dewanto masih mengenakan pistol di pinggang lantas memerintahkan kepada Sintong agar melucuti pistol Jenderal Bintang 1 Auri tersebut. "Tong, kamu lucuti senjatanya itu," perintah Faisal Tanjung kepada Sintong. Namun Sintong yang diperintah agak enggan melakukannya. Tapi karena perintah, Sintong langsung mendekati Komodor Dewanto. Ketika Sintong mendekatinya, Komodor Dewanto berkata, "Masa saya ini jenderal akan dilucuti?" Sintong pun makin enggan melucutinya. Hal itu disebabkan Sintong ingat bahwa pada waktu ia mengikuti Pekan Olahraga Angkatan Bersenjata di Pangkalan Udara Halim Adi Sucipto, Yogyakarta, ia pernah bertemu dengan Kolonel Udara Dewanto. Ketika itu Sintong masih menjadi taruna Akademi Militer Nasional, AMN. Sedangkan Kolonel Dewanto menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Udara. Melihat Sintong ragu-ragu, Letu Faisal Tanjung berkata lagi untuk kedua kali, "Tong, ini perintah kamu, laksanakan saja itu." Maka dengan agak enggan dan terlebih dahulu meminta maaf, Sintong pun meminta pistol yang dikenakan Komodor Dewanto. Pistol sang Jenderal Auri pun dilucuti.